Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel akun YouTube saya Japan Now. Dan di sini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai keadaan Tokyo dan sekitarnya setelah diberlakukan keadaan gawat darurat pada tanggal 8 April kemarin. Jadi pemerintah Tokyo menyatakan melalui media televisi setelah melakukan konferensi pers menyatakan bahwa mulai tahun 8 April kemarin diberlakukan keadaan gawat darurat di beberapa wilayah di Jepang. Ada 7 wilayah meliputi Osaka, Hyogo, kemudian Chiba, Tokyo sendiri, dan beberapa wilayah lainnya. Jadi diberlakukan gawat darurat ini berbeda dengan lockdown. Jadi kalau lockdown itu dalam bahasa Jepangnya toshifusa, jadi semua keadaan atau baik transportasi maupun mise itu toko, supermarket segala macam itu diberhentikan sementara untuk aktivitasnya. Sedangkan keadaan gawat darurat itu walaupun diberi peringatan berupa keadaan yang gawat ya, jadi pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Jepang bahwa Jepang sedang mengalami keadaan gawat darurat, dan diberlakukan juga beberapa penghentian aktivitas untuk seperti klub malam, kemudian tempat-tempat ramai seperti kayak gitu. Jadi tidak mati total secara keseluruhan, jadi transportasi bisa masih tetap beraktivitas seperti biasa, seperti kereta maupun bis. Nah, di sini saya akan sedikit memberi gambaran tentang keadaan Tokyo dan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona itu berapa kira-kira. Jadi di Jepang ini jumlah total orang yang terinfeksi dengan coronavirus dikonfirmasi melebihi 5.000 orang per tanggal 9 April, termasuk mereka yang berada di kapal pesiar Diamond Princess dengan jumlah keseluruhan mencapai 5.463 orang. Jadi jumlah pasien yang terkena di Jepang itu sebanyak 5.000 orang, kemudian ditotalkan dengan penderita di kapal pesiar Diamond Princess sebanyak 463 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 5.463 orang ya. Jadi pemerintah Tokyo juga mengumumkan pada tanggal 9 April 2020 kemarin menyatakan bahwa 181 kasus baru virus corona telah diidentifikasi dengan jumlah orang yang terinfeksi per hari melebihi 144 orang pada tanggal 8, yang mencapai jumlah tertinggi selama 2 hari berturut-turut dengan total kumulatif mencapai 1.500 orang. Dan menurut pemerintah Tokyo, sekitar 70% dari rute ini tidak diketahui cara penyebarannya dengan jumlah penderita sebanyak 122 orang. Jadi untuk memprioritaskan perawatan pasien yang sakit parah, 17 pasien ringan dan tanpa gejala yang dirawat di rumah sakit dipindahkan ke hotel sewaan di Tokyo. Jadi di rumah sakit yang dirawat itu orang-orang yang dengan penyakit parah, gejala parah yang terkena virus corona, sedangkan dengan penyakit dengan gejala ringan dipindahkan ke hotel untuk sementara ya. Sedangkan sebanyak 37 orang pindah ke hotel mulai tanggal 7 April hingga hari ini tanggal 9 April. Sekitar 200 tempat tidur telah disediakan. Jadi beberapa hotel di sekitaran Tokyo, pemerintah bekerja sama dengan pemilik hotel di Tokyo untuk menyediakan bed atau tempat tidur bagi para penderita yang terkena dengan gejala ringan atau tanpa gejala untuk sementara untuk dikarantina, begitu maksudnya. Jadi jumlah orang yang terinfeksi di Tokyo naik menjadi 116 orang 3 digit pertama pada tanggal 4 dan terus meningkat hari ini. Jadi jumlah pasien yang terkena virus corona per hari itu meningkat, yang biasanya hanya puluhan orang itu kan sekarang menjadi ratusan ya. Begitu aja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi gambaran gimana keadaan Tokyo sekitar. Nah, ini pas saya lagi mau ke imigrasi, jadi ini adalah pemandangan di sana di kantor di daerah Shinagawa. Ini ada bis masih tetap beroperasi ya, dan kantor-kantor besar di
daerah Shinagawa Station juga masih beroperasi dan banyak juga karyawan yang masih bekerja. Ya, sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.